Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Uci Ciptiasrini. Saya adalah salah satu dosen di program studi kebidanan program Sarjana Terapan Universitas Indonesia Maju dengan nomor induk dosen 0307028601. Saya memulai karir setelah lulus perkuliahan Diploma 3 Kebidanan sebagai praktisi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Aulia Jakarta Selatan dengan jabatan terakhir Kepala Ruangan Kamar Bersalin. Lalu, saya melanjutkan pendidikan ke Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, mengambil Sarjana Kesehatan Masyarakat. Saat saya bergabung di Universitas Indonesia Maju, sebelumnya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju di tahun 2012, sebagai laboran dan asisten dosen. Sambil bekerja, saya melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat, peminatan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju dengan judul tesis saya, Pengaruh Lingkungan, Aktivitas Fisik, Sumber Informasi, dan Dukungan Sosial terhadap Kecemasan Menghadapi Menarche di SMP 98 Jakarta Selatan. Untuk bidang penelitian, sebagai penunjang pengajaran, saya pernah mendapatkan hibah dosen pemula dari DRPM Kemenristek Dikti dengan judul Hubungan Persepsi, Peran Orang Tua Terhadap Perilaku Pemberian Pendidikan Seksual pada Anak di wilayah RW 05, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan masih ada beberapa penelitian saya terkait kesehatan reproduksi yang sudah dipublikasikan dalam bentuk jurnal terakreditasi. Di bidang pengabdian masyarakat, saya melakukan beberapa kegiatan pengabdian masyarakat. Salah satunya dengan judul Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Ibu yang memiliki anak usia prasekolah di wilayah Lenteng Agung. Untuk melengkapi profesi sebagai seorang dosen, saya telah melaksanakan Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran. Untuk melengkapi profesi sebagai seorang dosen, saya telah melaksanakan Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran. Sistem pengajaran yang saya gunakan adalah Student Centered Learning. Student Centered Learning, atau yang disingkat dengan SCL, adalah metode pembelajaran yang berfokus untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan kritis peserta didik, sehingga peserta didik mendapatkan porsi untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran pun terjadi secara dua arah. Untuk sistem pengajaran, saya menerapkan DAI, Delivery Interaction Assessment. Sebelum kita masuk ke pengajaran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah yang saya akan praktikkan adalah Intervensi Kesehatan Reproduksi dalam Siklus Kehidupan, yang merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengasah kemampuan baik secara teori maupun klinikal terkait pembuatan intervensi untuk pencegahan dan deteksi dini masalah kesehatan reproduksi wanita sepanjang daur siklus hidupnya. Mata kuliah ini membahas tentang konsep pencegahan dan deteksi dini, cara screening gangguan kesehatan reproduksi, dan penata laksanaannya, baik secara mandiri, kolaborasi, maupun secara rujukan. Output dari mata kuliah ini adalah penyusunan rencana, pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi terkait masalah kesehatan reproduksi sepanjang siklus hidup. Berikut adalah capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah yang saya ampu. Untuk sikap, saya mengambil S6, bekerja aman dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. S8, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. S9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk keterampilan umum, saya mengambil KU1, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta dengan standar kompetensi kerja bidan dengan berbasis komunitas, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pencegahan dan deteksi dini masalah kesehatan wanita sepanjang siklus hidupnya. Lalu, KU2 mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperlihatkan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain, dan karya seni. Menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja
spesifikasi desain, dan esai seni untuk mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Untuk keterampilan khusus, saya ambil KK1, yaitu mampu melakukan asuhan kebidanan dalam pendekatan manajemen kebidanan pada masa pranikah dan prakonsepsi, kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, anak balita, anak usia prasekolah, kesehatan reproduksi remaja, perempuan masa usia subur, pelayanan keluarga berencana dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keterampilan khusus 3, yaitu mampu melakukan komunikasi, promosi kesehatan dan konseling, mengenal kesehatan masyarakat, dan kesehatan perempuan sesuai siklus reproduksi. Keterampilan khusus 4, mampu mengambil keputusan klinis secara tepat berdasarkan prosedur baku dalam pelayanan kebidanan. Dalam hal capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, saya mengambil CPMK 1. Mahasiswa mampu menguasai konsep, teori pencegahan dan deteksi dini dengan menggunakan kerangka berpikir kritis. CPMK 2. Mahasiswa mampu melakukan screening gangguan kesehatan reproduksi pada wanita sepanjang siklus hidupnya secara sistematis. CPMK 3. Mahasiswa mampu mengimplementasikan tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas dalam pelayanan kesehatan reproduksi wanita sepanjang siklus kehidupan berdasarkan evidence-based practice terkini dan kebijakan kesehatan yang berlaku. CPMK 4. Mahasiswa mampu melakukan kolaborasi dan rujukan dalam kasus gangguan sistem reproduksi dengan penuh tanggung jawab. Submateri yang saya ajarkan pada mata kuliah ini diantaranya adalah konsep teori pencegahan dan deteksi dini dengan menggunakan kerangka berpikir kritis, screening gangguan kesehatan reproduksi pada wanita sepanjang siklus hidupnya secara sistematis, screening dan intervensi pelayanan antenatal care, asuhan persalinan, asuhan masa nifas, asuhan bayi baru lahir, asuhan balita dan anak prasekolah, asuhan pada remaja, asuhan pada pasien pranikah prakonsepsi, asuhan pada wanita usia subur, akseptor KB, asuhan pada wanita perimenopause yang berdasarkan pada evidence-based practice dan kebijakan kesehatan yang berlaku. Juga, kolaborasi dan rujukan dalam kasus gangguan sistem reproduksi. Dan yang terakhir, ada penyusunan, pelayanan, monitoring, dan evaluasi program kerja intervensi kesehatan reproduksi. Materi ini akan selalu ditinjau dan diupdate setiap tahun berdasarkan evidence-based. Referensi rujukan mata kuliah intervensi kesehatan reproduksi dalam siklus kehidupan diantaranya adalah beberapa jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat saya yang sudah diterbitkan, yaitu metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah ceramah, studi case, reflective learning, small group discussion. Adapun platform yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas yaitu Google Classroom, e-Kampus Universitas Indonesia Maju, Zoom Meeting, tatap muka secara langsung, dan pembelajaran di laboratorium. Selanjutnya kita masuk pada sistem atau aspek asesmen. Aspek asesmen yang saya lakukan yaitu penilaian kepada mahasiswa secara objektif untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam proses perkuliahan. Indikator penilaian berdasarkan bobot penilaian yang terbagi menjadi untuk nilai harian terdiri dari kehadiran 10%, tugas individu 15%, tugas kelompok 15%, untuk nilai ujian UTS dan UAS diambil masing-masing 30%. Demikian penjelasan saya terkait bidang pengajaran. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan aktivitas mengajar saya di kelas. Selamat menyaksikan. Ya, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar? Baik. Iya, sehat ya? Kemarin tuh cuacanya agak mendung-mendung gitu. Ada yang bindeng-bindeng flu gitu nggak di antara kalian?
Ada. Sebanyak ini yang ada nih. Waduh, kita pulang aja nih kalau pada nggak enak badan nih. Jangan ya. Oke, masih semangat untuk belajar ya pastinya ya. Oke, ini adalah materi yang keberapa sekarang? Mata kuliah 2 ya, mata kuliah intervensi kesehatan reproduksi untuk materi yang kedua. Saya mau review dulu materi yang kemarin masih ingat nggak nih? Apa kita kuis aja langsung? Wah, enggak lah ya, oke. Masih ingat nggak materi yang kemarin nih? Tentang apa sih? Masih, Ibu. Wah, masih. Apa? Membahas tentang pencegahan dan deteksi dini. Pencegahan dan deteksi dini. Oke, udah baca-baca materinya belum yang kemarin? Apa? Udah, buku udah selesai. Udah tutup aja. Enggak lah ya. Oke, kalau kemarin kita sudah bahas tentang pencegahan terkait kesehatan reproduksi gitu ya untuk anak prasekolah ya. Ada yang bisa menyebutkan nggak apa saja sih contoh-contoh pencegahan yang bisa dilakukan oleh seorang ibu yang memiliki anak prasekolah gitu ya, supaya si anak ini tidak terkena atau tidak mengalami gitu kekerasan seksual pada si anak prasekolah itu. Ada yang bisa kasih contoh? Apa saja upayanya? Boleh? Rifa? Iya. Kasih tahu ya kepada anak bahwa jangan berbicara sembarangan atau memberikan pertolongan juga dari orang yang tidak dikenal sama dia. Yang kedua itu harus mengharuskan anak kita untuk selalu meminta izin ketika dia hendak pergi. Oke, iya, jadi betul ya. Kalau misalkan kita punya anak gitu ya, kita harus kasih tahu, nggak boleh terlalu akrab sama orang yang nggak kita kenal. Gitu ya kan, khawatir ya kita nggak tahu itu siapa. Lalu kalau dia mau pergi, kan anak kecil suka main gitu ya, senang main, kita harus dikasih tahu dulu nih sama mamahnya, sama ibunya mau kemana dia, gitu ya, supaya kita tahu mau kemana sih anaknya, gitu ya. Ada lagi, 2 lagi mungkin yang bisa kasih contoh? Saya, Bu. Iya, boleh? Lydia? Yang ketiga itu mungkin katakan kepada anak bahwa mereka tuh harus segera melaporkan kepada bapak atau ibu. Nah, jika ada orang yang menyentuh alat kelamin atau bagian tubuh yang dilakukan secara tidak mereka sukai. Oke, iya betul. Jadi kalau ada ketidaknyamanan gitu ya, kita harus kasih tahu nih sama anak kita, kan ada lagunya ya. Itu harus lapor langsung ke bapak, ibunya gitu atau ke orang tuanya. Ada lagi mungkin? Oh iya, boleh? Tira? Agar teriak atau kabur jika merasa dirinya terancam. Oke. Dan yang kedua, selalu berpakaian sopan dan menutup aurat. Nah, iya, berpakaian sopan atau menutup aurat gitu ya, supaya tidak mengundang hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, itu evaluasi untuk materi kemarin, tetap dibaca-baca ya, itu tetap buat bahan ujian kita nanti. Ya, kita masuk ke materi yang hari ini, yaitu tentang screening gangguan reproduksi wanita. Ada yang pernah dengar kata-kata screening? Pernah? Ada yang pernah dengar? Pernah lah ya. Teman-teman pasti kan sudah pernah praktek ke rumah sakit, ke puskesmas, ke TPMB gitu ya, praktek mandiri bidan, pasti sudah pernah dengar tentang screening. Apa sih yang Anda ketahui tentang screening? Ada yang mau menjawab? Oh, oke. Tentang pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui apakah seseorang ada suatu penyakit atau tidak. Oke, ya kurang lebih begitu ya. Jadi itu untuk mengetahui apakah ada penyakit atau tidak. Kita nih yang sehat-sehat begini tetap harus ada yang namanya screening. Itu adalah upaya preventif atau upaya pencegahan gitu ya kalau nanti ada sesuatu misalkan gitu ya. Oke. Ini subtema materi yang akan kita bahas untuk hari ini, mulai dari definisi, macam screening, waktu, dan juga cara screening. Ya, selanjutnya, nah ini adalah terkait screening. Jadi screening ini lebih ke pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui seseorang beresiko tinggi atau tidak untuk mengalami suatu penyakit atau suatu masalah kesehatan. Jadi kita identifikasi gitu ya. Misalkan contohnya nih ya, kita contoh realnya saja. Biasanya ibu hamil itu kan akan rentan terhadap anemia ya. Nah, seperti itu kita lakukan screening dulu nih ya, pemeriksaan laboratorium gitu ya. Jadi pada saat nanti
dia ternyata anemia, sudah bisa langsung kita tangani. Begitu ya. Nah, dilakukan yang namanya tes atau penerapan uji. Nah, ini berlaku pada wanita usia reproduksi kalau di kita ya, sesuai dengan kewenangan kita, gitu ya. Nah, ini adalah layanan reproduksi terpadu, gitu ya. Jadi ada poli kesehatan reproduksi, gitu ya, pemeriksaannya dari mulai pemeriksaan umum, lalu konseling untuk kesehatan reproduksi, konsultasi perencanaan kehamilan pada wanita usia subur ya, yang mereka di fase prakonsepsi, lalu ada konsultasi alat kontrasepsi, pemasangan alat kontrasepsi, lalu ada pemeriksaan IVA dan juga pap smear ya. Sudah pernah belum memeriksa ya, bukan teman-teman yang diperiksa nih. Memeriksa pap smear waktu di puskesmas praktek? Iya, IVA tes maksudnya. IVA tes sudah pernah? Sudah ya, oke. Nah, lalu antenatal, dan di sini ada voluntary counseling and test atau VCT. Biasanya VCT ini kalau di lingkup kita gitu ya, dilakukan pada ibu hamil ya. Itu untuk VCT untuk HIV/AIDS. Dan juga ada di kesehatan reproduksi itu pemeriksaan PMS. Apa? Penyakit menular seksual. Oke. Itu ya lingkupnya itu untuk terkait screening. Nah, kita masuk ke macam-macam screening. Nah, untuk usia awal sebenarnya direkomendasikan untuk misalkan kalau ada seorang wanita premenopause gitu ya, di usia 45 tahun itu periksa penyakit-penyakit degeneratif. Yang mudah apa? Tensi darah. Ya kan mudah ya alatnya ya. Lebih jauh lagi ada yang namanya tes osteoporosis misalkan, ada bone mineral densitometry gitu ya. Nah, di situ untuk mengetahui nih ada resiko osteoporosis atau tidak, karena kalau pada wanita itu lebih beresiko dibandingkan pada laki-laki. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Nggak, karena wanita itu kan melahirkan. Ya, pada saat dia hamil, ya ada terbagi tuh pembentukan tulang si bayinya sama si ibunya. Jadi kalau ibunya asupan kalsiumnya tidak bagus, akan diambil dari ibunya untuk tulang si bayinya. Makanya kenapa ibu-ibu hamil tuh dikasih kalsium, ya itu untuk menunjang supaya nggak ambil dari si ibunya gitu. Nah, itu tadi tes, lalu ini tes tekanan darah gitu ya. Nah, ini masih macam-macam screening. Kalau pada wanita, terutama untuk wanita usia subur yang sudah aktif melakukan hubungan seksual, ya ada beberapa pemeriksaan. Di sini ada mamografi untuk 50 sampai 74 tahun. Nah, kalau mamografi ini yang tidak memiliki faktor keturunan kanker gitu ya, dianjurkannya 2 tahun sekali gitu. Nah, kalau dia USG payudara gitu ya, USG payudara ini direkomendasikan sebenarnya boleh juga untuk yang usia 25 tahun, tapi tidak mamografi untuk yang di bawah usia 25 tahun gitu ya. Nah, kalau tadi USG payudara, maksudnya USG payudara tadi dilakukan pada wanita gitu ya, itu lebih aman kalau misalkan dia ibu hamil nih gitu ya, tapi ingin memeriksakan kondisi payudaranya. Nah, dia disarankan untuk USG payudara gitu ya, tidak untuk mamografi begitu. Nah, tes screening ya untuk human papilloma virus di usia wanita 30 sampai 50 tahun dilakukan tes setiap kalau kita aktif melakukan hubungan seksual gitu ya, HPV itu dilakukan 5 tahun sekali. Tapi kalau untuk yang tes pap smear itu di 3 tahun sekali gitu. Lalu untuk wanita berusia di bawah 30 tahun yang aktif melakukan hubungan seksual itu perlu tes urin setiap tahunnya untuk memeriksa kondisi penyakit menular seksual, chlamydia misalkan. Ya. Nah, tes screening kesehatan ini dilakukan untuk mencegah penyakit menular seksual
yang berujung pada masalah kesehatan. Ya, makanya kalau teman-teman di puskesmas itu ada yang untuk tes calon pengantin, ya ada tes darah, ya langsung nanti ada tes apa lagi? Darah, urin, ya. Nah, suntik tetanus ya, itu untuk mencegah kalau misalkan nanti terdeteksi ada masalah. Misalkan ibunya anemia nih, tadi kan tes darah tuh. Ibunya calon pengantin, kan belum ibu-ibu ya, nggak suka nggak mau kan dipanggil ibu-ibu ya. Itu dia misalkan anemia nih, diperbaiki dulu nih si anemianya. Jadi jangan sampai pada saat nanti dia hamil, dia pada saat tes catin tadi, dia misalkan anemia ringan, nggak ditata laksana, cuek aja lah, sehat-sehat aja. Ternyata pada saat hamil, dia bisa jadi apa? Anemia berat. Anemia sedang atau anemia berat gitu ya. Jadi kalau dia ditata laksana dengan baik pada saat dia anemia ringan tadi gitu ya, otomatis kan bisa mencegah ya untuk terjadinya anemia pada saat dia hamil, baik anemia sedang maupun nanti jadi anemia berat gitu. Nah, yang juga menjadi salah satu penyakit yang rentan pada wanita yang tadi sudah kita bahas. Nah, selanjutnya nih, kapan sih waktu dilakukannya screening? Ada yang pernah nggak melakukan screening buat diri sendiri deh? Ada yang pernah nggak? Yang pernah nggak? Sadari? Pernah melakukan sadari nggak? Pernah. Nah, itu screening kesehatan reproduksi tuh buat temen-temen. Ada lagi yang pernah? Ada lagi yang pernah? Kalau sadari, biasanya teman-teman lakukannya kapan? Habis mandi, betul. Dalam jangka waktu berapa lama setelah menstruasi? 2 minggu. 2 pekan, ya betul. Lalu sebenarnya untuk melakukan yang lain, kalau tadi ya dia aktif melakukan hubungan seksual, dia melakukan tes pap smear atau dia melakukan IVA. Atau 1 tahun sekali pada usia yang tadi ya 40 tahun ke atas, dia dianjurkan untuk melakukan mamografi gitu. Nah, lalu kalau untuk cek tekanan darah, lalu di sini ada cek gula darah, asam urat, kolesterol gitu ya. Itu sebaiknya dilakukan per 6 bulan sekali. Ya buat teman-teman nih yang masih imut-imut gitu ya. Nah, lalu setiap 5 tahun dilakukan tes kepadatan tulang. Ya. Nah, yang perlu diingat adalah jika IVA-nya positif, dilakukan rujukan untuk nanti dilakukan tindakan yang namanya krioterapi. Kalau pap smear itu kan dia pemeriksaannya diulang misalkan ya, pap smear positif gitu ya. Nah, segera langsung dirujuk. Ya, tata laksananya seperti itu. Itu ya. Oke, lanjut. Lalu kalau untuk tes HIV ya, yang dilakukan pada ibu hamil sesuai dengan kewenangan kita atau disebutnya di sini adalah tes PITC, Provider Initiated Testing and Counseling gitu ya, atau dia tes untuk HIV/AIDS ya, dia dilakukan memang secara sukarela gitu ya, pas sudah inform consent, dia oke untuk periksa ya, lalu dia melakukan tes HIV tadi untuk ibu hamil ya. Karena nanti pada saat dia, kalau misalkan dia diketahui nih, pada saat dia hamil, terus dia diketahui kalau dia HIV positif, akan ada perlakuan khusus untuk si bayinya saat nanti dia mau melahirkan. Ya harus ada persiapan, maksudnya seperti itu. Makanya PITC di sini sangat diperlukan, gitu ya. Saya pernah melakukan suatu penelitian di salah satu puskesmas di daerah Depok terkait hubungan ya antara pengetahuan, sumber informasi dan dukungan keluarga terhadap perilaku pemeriksaan PITC tadi. Ya, judul jurnalnya The Relationship Between Knowledge ya, pengetahuan, information source ya, sumber informasi dan dukungan keluarga gitu ya terhadap seorang wanita hamil yang dengan sukarela melakukan tes ini. Nah, hasilnya adalah tes ini si wanita hamil itu
dia mau melakukan tes PITC tadi, tes HIV/AIDS tadi, jika dia gitu ya ada hubungan atau dia punya pengetahuan yang baik sama tes ini. Jadi dia harus kita kasih edukasi dulu. Ya, jadi hasil penelitian ini adalah ada hubungan antara pengetahuan, sumber informasi, dan juga dukungan keluarga terhadap perilaku seorang ibu hamil memeriksakan tes HIV/AIDS ini. Gitu ya. Jadi rajin-rajin ya edukasi sama ibu hamil ya untuk pemeriksaan PITC ini. Gitu ya. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang tadi saya sudah sampaikan? Boleh? Oh iya, silakan Feb. Ibu izin bertanya, saya kan tinggal di daerah yang lingkungannya termasuknya bebas ya Bu ya. Dan masih ada beberapa kasus di mana tuh penyakit penularan seksual gitu. Nah salah satunya tetangga saya pernah mengeluhkan beberapa kali itu keadaannya, nah keadaannya itu keluhannya sama kayak seperti penyakit menular Bu. Saya tuh udah pernah rekomendasi untuk coba cek ke rumah sakit, tapi beliau itu menolak karena katanya takut. Nah saya yang dasarnya tuh tahu tentang kesehatan kan gak mungkin diam saja ya Bu ya. Nah gimana sih Bu sikap saya dan cara saya mengedukasi beliau agar beliau tuh akhirnya percaya dan mau untuk memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan. Oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Iya, jadi memang pada saat kita mengalami ada penolakan gitu ya sama pasien atau mungkin saudara kita saat kita minta untuk lakukan screening, lakukan pemeriksaan lanjut terus tidak mau gitu ya. Kita memang harus pendekatan secara edukasinya, secara konseling, konseling mendalam ya. Kita wawancara mendalam gitu ya, lalu kita melakukan pendekatan. Biasanya orang-orang yang takut untuk melakukan screening adalah takut hasilnya gitu ya. Sekarang media informasi seperti YouTube, Instagram, atau TikTok itu kan sekarang sudah beredar luas. Ya, coba saja cari-cari tentang survival. Misalkan kalau kemungkinan gitu ya, kan dia tadi karena penyakit menular seksual, dia bisa kita suruh coba IVA tes dulu gitu ya. Nah, di sana kan banyak ya tentang cita-cita survival kanker serviks misalkan. Disuruh lihat itu. Setelah kita sudah menjelaskan dari awal kenapa harus periksa, nanti pada saat misalkan positif apa yang harus dilakukan gitu ya. Gejalanya seperti apa, nah kita kasih aja tuh, kita kasih aja linknya Japri, coba deh gitu. Pemeriksaan atau nanti pada saat hasilnya positif itu tidak menjadi momok. Justru pada saat nanti kita tahunya sudah stadium yang lanjut, itu akan lebih sulit lagi untuk penanganannya. Jadi diharapkan pada saat misalkan tahunya di awal, penanganannya juga akan lebih mudah lagi nanti. Gitu. Jadi pasien tuh kebanyakan takut emang. Ya, tapi kita berusaha untuk meyakinkan. Kalau misalkan nanti akhirnya dia juga tidak mau, ya yang penting kita sudah berusaha untuk menyampaikan. Gitu ya. Jadi kewajiban kita sudah gugur lah gitu ya pada saat kita sudah menyampaikan. Gitu ya. Oke, cukup? Oke, iya. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Nanti materinya akan saya kirim. Jangan lupa tadi saya sudah membuka absen di e-kampus dan nanti materinya juga akan saya upload di situ. Teman-teman silahkan untuk di-download. Oke, sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.